Ya, di belakang saya mungkin tampak seperti sebuah saluran air biasa. Tapi di sini di Jogja, saluran air ini sangat populer dan merupakan sebuah perwujudan dari siasat seorang raja, Raja Jogja yang berusaha untuk melindungi rakyatnya dari kesusahan. Seperti apa ceritanya? Saksikan video ini terus hingga tuntas. Pada video terdahulu, kita telah menyusuri sebuah saluran irigasi bernama Van der Wijk yang berada di pinggiran Jogja, yang hingga kini masih memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dalam menunjang kehidupannya. Tapi di wilayah Yogyakarta, ada sebuah saluran air lain yang tak kalah legendarisnya. Ia sangat ikonik dan bisa juga dibilang heroik. Ia bukanlah sekedar saluran air, namun telah menjadi penyelamat bagi rakyat Jogja dari kekejaman penjajahan Jepang karena sebuah siasat yang dilakukan oleh Sultan Jogja. Masyarakat Jogja mengenalnya dengan baik sebagai penanda geografis di utara Yogyakarta, sekaligus sebagai pusat kehidupan masyarakat, terutama mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada di sekitar lintasan jalurnya. Ia membentang sepanjang lebih dari 30 km dari Bendung Ancol di Magelang hingga ke Sungai Opak di wilayah Kalasan. Inilah Selokan Mataram. Untuk mengenal lebih dekat Selokan Mataram ini, saya melakukan perjalanan menyusurinya dari hulu hingga ke ujung. Pertama-tama, saya mendatangi Bendung Karangtalun atau yang disebut juga dengan Bendung Ancol di Magelang. Disinilah air dari Sungai Perogo disodet dan dialirkan ke timur. Sayangnya, di pagi hari itu, tempat yang saya datangi ini tampak tertutup. Jadi saya tidak bisa masuk ke dalam untuk dapat mengamati secara langsung bagaimana selokan ini bermula. Namun yang pasti, dari Karangtalun, aliran Selokan Mataram yang airnya berasal dari Kali Progo ini disalurkan ke selatan menuju Bligo. Yang menarik, di Bligo, saluran ini menghilang dari permukaan tanah dan menembus kegelapan, menyusup diam-diam di bawah perkampungan sepanjang hampir 1 km. Saya berusaha mendekati saluran ini dan mencari-cari jalan yang bisa dilewati menggunakan kendaraan roda 4. Beruntung, saya bisa menemukan saluran ini di Kambiwolu dan terheran-heran melihat aliran air tiba-tiba muncul dari terowongan bawah tanah. Dan ini adalah salah satu yang menarik karena Selokan Mataram dibangun dengan teknik yang cukup rumit. Dari arah Sungai Progo, Selokan Mataram seringkali melewati terowongan bawah tanah seperti yang terlihat di belakang saya ini. Dia mengalir sejauh 31 km ke arah timur hingga menuju Kali Opak. Menawi terus mereka mboten sami nggih mboten. Kaget. Oh saged. Kaget. Jogja. Kaget. Oh saged to. Kaget. Anu nek mboten anu muter teng mrikon nggih pun wonten jembatan damel muter ya saged. Oh ngaten. Wis dibangun. Nika apa tulisannya Selokan Mataram niku nggih. Nggih. Setelah berbasa-basi sebentar dengan warga sekitar, saya pun melanjutkan perjalanan melalui sebuah jalan sempit yang tampak sekali jarang dilalui oleh mobil. Selokan Mataram sebenarnya tidak setua saluran Van der Wijk, karena Selokan Mataram dibangun pada masa pendudukan Jepang. Saat itu,
Jepang sedang menggalakkan kerja paksa yang dikenal dengan nama Romusa, guna mendukung upaya perang melawan sekutu. Raja Yogyakarta yang sedang berkuasa pada waktu itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tentu paham apa yang terjadi bila rakyatnya dikirim menjadi Romusa di luar daerah. Sultan pun bersiasat. Beliau menyampaikan kepada Jepang data statistik yang sudah sedikit direkayasa. Angka-angka hasil panen dikecilkan secara signifikan untuk meyakinkan para petinggi militer Jepang bahwa Yogyakarta adalah daerah yang minus dan kering. Sultan kemudian mengusulkan agar Jepang mendanai pembangunan sebuah kanal irigasi yang menghubungkan Sungai Progo di barat dan Sungai Opak di timur. Jika tanah subur dan panen melimpah, maka kas militer Jepang juga yang akan diuntungkan. Konon siasat Sultan ini terinspirasi dari ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa penyatuan dua buah sungai di wilayah Mataram akan mendatangkan kemakmuran rakyat. Yang jelas, siasat Sultan berhasil. Jepang menerima alasan ini dan menggelontorkan dana yang besar, 1,6 juta gulden. Rakyat Yogyakarta pun tidak perlu dikirim keluar Jawa atau ke Burma, namun sibuk di rumah sendiri. Pembangunan dimulai pada 20 Juli 1944 dan selesai pada 5 Juli 1945. Dipimpin oleh Insinyur Hiromatsu dan Insinyur KRT Martonegoro. Proyek ini melibatkan sekitar 1,2 juta pekerja yang diberi upah, serta sekitar 68.000 pekerja sukarela atau yang dikenal dengan Krik Aji, sebuah bentuk pengabdian rakyat secara sukarela yang tidak mendapatkan upah, tapi hanya mendapatkan jatah makan siang. Tapi satu hal yang menarik, selokan Mataram ini sebenarnya tidak benar-benar dibangun dari nol. Saluran ini memanfaatkan dan memperlebar parit irigasi perkebunan tebu yang sudah ada sejak tahun 1914 di masa Hindia Belanda, serta menyambung bekas jagang atau parit pertahanan era Mataram. Saluran air ini kemudian oleh Jepang dinamai sebagai Kanal Yoshihiro, mengacu kepada Jenderal Shimazu Yoshihiro yang pernah mengalahkan 3.000 pasukan musuh hanya dengan 300 pasukan pada perang Kisekihira di Kyushu tahun 1572. Saya menyusuri jalan inspeksi, sebuah jalan kecil yang sengaja dibangun bersisian di sepanjang saluran. Dari arah barat, kita disuguhkan pemandangan masa lalu yang berdampingan dengan masa depan. Di beberapa bagian pinggir selokan ini, kini sedang dipancang tiang-tiang beton raksasa untuk proyek tol layang Jogja-Bawen. Saluran yang dulu digali dengan alat-alat sederhana, kini menjadi lintasan alat berat modern. Saat aliran air ini memasuki kawasan dalam ring road, wajahnya berubah drastis. Di beberapa titik, selokan ini berada di area mahasiswa. Dari yang awalnya urat nadi pertanian, selokan Mataram menjelma menjadi pusat perputaran ekonomi urban yang hidup juga sibuk. Melewati kampus UGM hingga ke kawasan Seturan dan Babarsari, pinggiran selokan diwarnai dengan dunia mahasiswa. Kedai-kedai kopi, kos-kosan, pusat fashion, pusat kuliner,
hingga tempat nongkrong anak muda. Tak heran, di waktu-waktu tertentu, jalan inspeksi selokan Mataram akan terlihat sangat padat. Saya mengikuti selokan Mataram ini terus ke arah timur di tengah siang yang terik. Jalan inspeksi yang saya lalui pun makin mengecil dan sepi. Di jalur ini, saya baru menyadari bahwa selokan Mataram ini memperlihatkan sebuah jawaban dari tantangan teknis terbesar dari abad ke-20. Selokan ini beberapa kali memotong aliran sungai-sungai alami yang mengalir dari utara ke selatan, baik itu menggunakan talang yang membentang di atas sungai maupun menggunakan sifon, semacam gorong-gorong raksasa yang menyelam di bawah dasar sungai alami tersebut, menahan tekanan hidrostatis lalu memancar keluar di seberang sungai. Di tahun 1940-an, ini adalah sebuah mahakarya rekayasa sipil. Dari sinilah selokan Mataram juga pernah dikenal sebagai Kalimalang, karena alirannya melintang melewati sungai. Jadi, ternyata bukan hanya Bekasi saja yang mempunyai Kalimalang. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa pembangunan selokan Mataram ini cukup rumit. Sekali waktu dia melewati terowongan di bawah tanah, tapi di lain waktu dia melintasi sungai di atasnya melalui jembatan seperti ini, jembatan air. Setelah mencapai Ring Road Timur, saya langsung memacu kendaraan menuju ke arah Kalasan. Destinasi yang saya tuju adalah ujung dari selokan Mataram, menggunakan bantuan Google Maps. Hanya saja, rupanya kendaraan roda 4 tidak bisa menjangkau ujung, sehingga saya menipihkan kendaraan dan memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri sisa aliran di bawah panas yang menyengat. Ya, kita sudah hampir mencapai ujung dari penelusuran selokan Mataram sepanjang kurang lebih 30 km dari Sungai Progo hingga ke Kali Opak. Nah, ini saya sedang berjalan menuju ujung dari selokan Mataram ini. Lumayan panas ini. Walaupun matahari terasa seperti di ubun-ubun, tapi saya masih tetap meneruskan langkah. Inilah saat saya menuntaskan rasa penasaran saya tentang ujung selokan Mataram ini. Karena walaupun saya pernah menghuni kota Jogja selama beberapa tahun di masa lalu, saya belum pernah sampai di titik ini. Dan disinilah akhirnya, saluran yang terus mengecil ini menumpahkan airnya yang mengalir deras ke bawah, bertemu dengan Sungai Opak. Hanya saja, satu hal yang saya sayangkan, sampah memenuhi titik pertemuan ini, seolah siasat brilian diplomasi Sultan dan tetesan keringat rakyat pekerja yang terbawa arus dari hulu sejauh 30 km lebih, berakhir begitu saja, bercampur dengan tumpukan ketidakpedulian zaman modern. Sungguh ironis menyadari bahwa warisan infrastruktur yang menyelamatkan banyak nyawa di masa lalu ini justru gagal menyelamatkan kehormatannya di masa kini. Namun, terlepas dari pemandangan yang cukup menyayat hati tersebut, makna sejati dari perlintasan air ini tetaplah tak ternilai.
Menyusuri selokan Mataram bukan sekedar melihat saluran air. Ia membentang dalam diam sejauh puluhan kilometer, menyeberangi sungai demi sungai, menyimpan rahasia tentang bagaimana jutaan nyawa pernah diselamatkan bukan dengan peluru, melainkan dengan aliran air. Ia juga akan terus menjadi pengingat tentang keteladanan bahwa tugas mulia seorang pemimpin bukan hanya sekedar memberi perintah, melainkan sepenuh hati mengayomi rakyat. Oke, jadi itulah dia cerita hari ini. Saya cukup puas dengan perjalanan hari ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Saya Anjas, sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam. Panas.